الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ini saya ambil dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Syaraful Umatil Muhammadiyah, Kemuliaan Umat Muhammad, karangan Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ya. Jadi disebutkan di sini sama sekalian, Syaraful Zakirina min hadhil ummah, kemuliaan orang-orang yang berzikir dalam umat ini, maksudnya umat Muhammad, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Disebutkan di sini jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa seorang hamba pribadi sebagai muslim akan banyak mengambil manfaat dari berzikir. Saya langsung terjemahkan dari sini. Akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan dianggap sebagai wahiyah ma'iyatul haqq subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa akan memiliki kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan dapat sebab zikir itu fil mala'il a'la, akan mendapatkan tempat yang luhur yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini kita sering dengar ya sekalian dari sahabat Abu Hurairah. Allah berkata dalam satu hadis qudsinya, ana inda zanni 'abdi bi. Aku ini, kata Allah, berada bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah, aku bersama dengannya apabila dia mengingatku, kata Allah. Fa in zakarani fi nafsihi, dan apabila dia ingat kepadaku dalam dirinya, zakarku, maka aku pun mengingatnya fi nafsi, dalam diriku, kata Allah. Wa in zakarani fi mala'in, wa in zakarani fi mala'in, dan apabila dia ingat kepadaku fi mala'in, dalam ingatannya, zakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku mengingatnya dalam kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran, apabila mereka ingin dekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilayhi dhira'an, maka aku mendekatnya kepadanya sehasta. Berarti lebih ya, dari jengkal sehasta begini ya. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, dan apabila dia ingin mendekat kepadaku zira'an sehasta, taqarrabtu ilayhi ba'an, maka aku akan mendekatnya dua hasta, dua lengan. Berarti lebih panjang ya. Wa in atani yamshi, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwala, maka aku akan mendatanginya dengan bergegas atau berjalan lebih cepat. Artinya apa jemaah sekalian? Orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, Allah akan memberikan respon yang lebih cepat. Sehingga sering kali Allah katakan, anibu ila rabbikum, kembalilah engkau kepadaku, maka akan menggapainya. Sehingga dalam satu keterangan kajian sufi, aku lebih suka kepada orang-orang yang taubat dibandingkan dengan munajatnya orang-orang soleh. Maksudnya apa ya sekalian? Artinya mereka yang ingin kembali kepadaku, maka aku akan rangkul dia. Sehingga ada kalimat dalam ayat Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa
Sudah ada orang-orang taubat kepadaku dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Ya, seperti dalam surat Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man ya. Qad aflaha man kemenangan orang-orang yang senantiasa membersihkan diri, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Kemudian disebutkan juga di sini jamaah sekalian, ana ma'a abdi idza huwa zakarani, aku bersama hambaku ketika dia mengingatku, kata Allah, wa taharrakat bi syafatahu, dan menggerakkan ya dua bibirnya dalam rangka menyebut mengingatku, kata Allah. Jadi memang dalam pemahaman ini jamaah sekalian, zikir itu memang ada dua, apa yang disebut dengan zikir lisan, ya, kemudian zikir qalb, zikir di dalam hati, dan bahkan zikir dua-duanya, ya. Jadi ada orang yang memang dalam thariqah Qadirah Syabandiyah itu ketika kita mengucapkan kalimat Allah Allah gitu ya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu hatinya bisa ngomong, hatinya berbarengan, ya. Nah ini yang memang dalam beberapa majlis zikir itu dilatih teman sekalian. Jadi itu memang merupakan pembiasaan dan diatur-atur latihan-latihan. Ya, makanya ada orang-orang yang walaupun dalam kesalahan bicara, salah lisan, tapi hatinya terus ingat kepada Allah. Ya, sering disebutkan yang disebut dengan zikir khafi itu kan terus hatinya menjadi terus itu sesuai dengan jantung ya mas kalian. Jadi walaupun kita mau begini, tapi hatinya terus bergetar Allah. Nah itu memang tidak mudah, makanya dalam majlis-majlis thariqah itu dibuat sedemikian rupa agar para murid melatih itu yang disebut dengan zikir khafi. Ya, dalam diamnya, dalam duduknya, sehingga dalam Quran alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan mereka para murid albab itu adalah orang-orang senantiasa ingat kepada Allah. Qiyaman, dia berdiri, wa qu'udan, dia duduk. Kemudian wa 'ala junubihim, dan dia berbaring. Senantiasa hatinya bergetar. Makanya Nabi Muhammad itu ketika dia habis tidur, dia kan wudhunya nggak batal, dia langsung sholat. Kenapa? Karena ruhnya, jiwanya senantiasa ingat kepada Allah. Kalau kita kan kalau tidur hilang ya. Itulah yang memiliki kekhususan Nabi Muhammad SAW. Dia senantiasa terjaga, hatinya nggak putus ya, selalu dengan Allah. Nah dalam beberapa thariqah itu memang diajarkan seperti itu, dan sedang zikir khafi ya sekalian. Dan tokoh yang menggabungkan zikir jahar dan zikir khafi itu Syekh Al-Hafiz Sambas bin Abdul Wafar, seorang tokoh dari Kalimantan. Dia punya dua murid, Syekh Toha Kaza Cirebon dan Syekh Abdul Kalimantan. Punya murid Abah Palah Petongan, kemudian Mbak Muslim Menanggir, bukan masalah ya. Kemudian dari situ orang punya murid namanya Syekh Abdul Muhammad, ayah anda dari Abah Anom. Ya, Abah Anom, kamu tahu ya, Abah Anom Tasikmalaya. Ya, nah itu thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebagai kesana itu zikir kencang. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang jamaah sekalian, dalam pemahaman tertentu ada mengatakan bid'ah, dan sebenarnya nggak bid'ah. Karena Syekh Abdul Qadir ini mengajarkan sekedar Rasulullah begitu. Ya, kemudian zikir khafi itu, ya Nabi Muhammad mengajarkan, cuma dikembangkan oleh, bukan dikembangkan, nanti mau sudah ada. Naksabandi itu adalah Imam Bahaduddin Al-Naksabandi, ya, seorang ulama dari Eropa Timur ya, yang Bukhari, Uzbekistan dan satu ya, Naksabandi. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh ulama-ulama besar yang lahir di luar wilayah Timur Tengah ya, di wilayah Syam namanya. Nah itu jamaah sekalian,
ketika kita namanya tidak ghaflah, artinya selalu ingat kepada Allah, disitulah satu kelebihannya, artinya Allah bersama dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam pemahaman jamaah sekalian, yang namanya zikir itu, ya disebutkan di sini ada zikir itu, ada zikir asma Allah, ada zikir amr, ada zikir na'ma wal ihsan. Ya. Zikir asma itu artinya kita menyebut nama-nama Allah. Ya. Ada yang disebut dengan insya'iyah, ada khabariyah. Maksudnya kalau insya'iyah itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Kalau khabariyah itu seperti yang pada kalimat-kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, doa-doa yang berat ya. Itu namanya zikir khabariyah. Kalau zikir amal itu artinya kita melaksanakan segala perintahnya, kemudian menjauhkan segala larangan. Itu zikir amal artinya. Ataupun kita melaksanakan perkara-perkara halal dan menjauhkan perkara yang haram, termasuk menegakkan hukum Allah. Itu bagian dari zikir juga ya Mas sekalian. Nah, sementara zikir na'ma dan ihsan artinya kita bersyukur atas nikmat dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Itu zikir dalam arti yang luas jamaah sekalian. Namun di sini jamaah sekalian, ketika kita bicara zikir yang ayat dalam rangka memelihara hubungan kepada Allah, yaitu dengan cara menghadirkan Allah, kemudian kemaslahatan qalbu, ya, kebaikan hati, kemudian menjaga adab kepada Allah, kemudian menjaga dari perbuatan lalai dan upaya-upaya kita melengkap teguh, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. Nah, ini merupakan bentuk pengertian zikir yang lebih umum, ya. Walaupun dalam pengertian khususnya disebutkan di sini, zikir adalah at-takhallus minal ghaflah wan nisyan. Zikir itu adalah melepaskan kita dari sifat ghaflah, lalai, wan nisyan dan lupa. Bahkan ditambahkan juga kaslan dan malas. Ya, artinya upaya-upaya kita untuk bersikap konsisten, ya, dalam melafalkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat ini yang seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang disebut dalam al-baqiyah as-sholihah, ini adalah sebenarnya dalam rangka tanzih lillahi an kulli ma yaliqu bihi, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak yang disandarkan kepada Allah. Maha suci Allah. Karena bisa jadi ada orang yang mempersepsikan Allah sama dengan makhluknya, punya tangan, duduk dan sebagainya, padahal Allah tidak punya ruang, tidak punya tempat. Jadi jangkauan kita tentang Allah itu terbatas. Jadi sebenarnya kalau ada orang mengatakan Allah menempati ruang dan waktu, artinya dia sama dengan kita kan menempati ruang, ya, kita menempati waktu. Nah, Allah itu di luar itu. Makanya akal sulit sekali menjangkau, ya, tentang zat, ya, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tahmid jamaah sekalian itu isbat di anwa'il kamalillah, menetapkan dengan berbagai kesempurnaan yang dimiliki Allah, segala puji bagi Allah. Nah, sementara tahlil adalah ikhlas wa tauhidillah wa bara'atu minasyirik. Tahlil itu adalah mengesahkan Allah dan upaya-upaya kita membebaskan dari sifat kemusyrikan. Ya, pada kalimat la ilaha illallah. Sementara takbir adalah isbatul li'azamatillah, ya, yaitu menetapkan tentang keagungan Allah yang tidak ada lebih besar yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jamaah sekalian, kalimat yang terbesar yang disebut dengan al-baqiyah as-sholihah adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalimat ini menyebabkan taksyair min juludil ladzina yakhshawna rabbahum, yaitu kulit ini yang kita miliki ini bergetar karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila dzikrillah. Dan ketahuilah jemaah sekalian,
dalam satu keterangan disebutkan juga bahwa seorang hamba itu akan datang pada kiamat nanti bisa yati amsal jibal, membawa keburukan-keburukan segunung, seperti gunung ya mas kalian. Tapi fayajidu lisanahu, dia mendapatkan lisannya seorang itu ya qad hadamaha min kasrati bi dzikrillah ta'ala. Dengan sebab lisannya ini senantiasa menyebut asma Allah, maka keburukan-keburukan yang sebesar gunung itu akan hancur ya mas kalian. Ini ada keterangan dari Ibnu Qayyim ya, bahwa kita nanti hari kiamat ini akan dengan membawa kesalahan-kesalahan dosa-dosa segunung, tapi dengan sebab kita lisan ini senantiasa menyebut Allah ya, ingat kepada Allah, maka hadamah akan hancur ya, dengan sebab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bahasa Arabnya innal abda la ya'ti yaumal qiyamah bisa ya'ti amsal jibal fa'idu lisanahu qad hadamah min kasrati zikrillah ta'ala. Ini mas kalian. Ya jadi apalagi di usia-usia kita sekarang ini sungguh akan memudahkan kita insyaallah di husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh ya mas kalian, pada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebenarnya sih berapa aja yang kita mampu ya, boleh berapa saja ya, tapi ada ulama mengatakan kalau bisa 450 kali ya, dalam satu kitabnya itu disebutkan sallallahu ankasu ya, Allah akan hilangkan buat kita ini keburukan-keburukan, kemudian wayakika syarrul sunnati, dan Allah akan berikan perlindungan kepadamu dari kejahatan-kejahatan ataupun kezaliman-kezaliman ya. Kalimat ini pendek, singkat, tapi luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pak Ustaz biar lengkap apa? Ada kan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi boleh saja Bapak pegang tasbih ataupun alat yang ada yang mengukur kemampuan kita dimanapun kapan berada. Pak Ustaz saya nggak butuh, nggak apa-apa. Walaupun afdolnya memang tetap dalam keadaan berwudu. Kemudian pada kalimat misalnya ya latif, ya latif, ya latif, para ulama merekomendasikan itu 129 kali. Sebutkan di sini mas kalian, fa fiha sirrun li qada'i hawaij. Di dalamnya ada rahasia tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan kita kan Pak, bukan masalah penyakit, masalah materi aja ya, macam-macam ya. Ya kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, kesehatan gitu ya. Nah ini ya latif ya, wal syarhasatu ya, akan melapangkan dada kita, atau bahasa Jawanya jembar ya, jembar. Kemudian wa tafrijul qalb, akan menghilangkan kegelisahan, kegundahan. Memang yang begini-begini jamaah sekalian harus konsisten. Tidak kalau lagi mau doa begitu ya. Ya, ini yang akan Allah memberikan keberkahan. Kemudian disebutkan juga di sini teman sekalian, ada kalimat Asmaul Husna ya. Ya waris, ya waris, ya waris, dibaca. Ya. Bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya. Fa inna Allah yu'ayyinuka ala adai ibadah ya bila futur. Allah akan menguatkan kita dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya kan gak banyak ya. Ya waris, ya waris saya. Ya waris, ya waris. Ini saya kutip dari beberapa kitab ya. Kemudian di antaranya lagi masalahnya kalimat ya qawiyu, ya qawiyu, disebutkan di sini fa inna dzalika ya liyazidaka quwwatan wa nasyatan, akan
akan menambah kepada kita kekuatan dan kegesitan, ketangkasan. Ya, wa tajidul barakah, dan akan mendapatkan keberkahan fi naumika, dalam tidurmu, wa yu'ayyinuka dzalik ala sanil amal wa ta'at, dan akan membantumu dalam seluruh aktivitas dan ketaatan kita dalam kehidupan ini. Itu ya Mas. Ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, disebutkan di sini sebanyak 116 kali yang dibaca. Ya Qawiyyu. Nah, yang umum zaman sekarang ya, yang sering dengar, ini juga sebenarnya fadilahnya luar biasa. Kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Fa inna dzalika min al-asbabil mu'ayyanah ala hayatil qulub. Kalimat inilah yang menyebabkan, ya, yang menguatkan kita agar hati ini hidup, ala hayatil qulub. Ya, makanya kalau doa kan sekali ya dimulai ya Hayyu ya Qayyum gitu ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ada cerita orang yang memang gak fasih, tapi karena yakin dia baca bukan ya Hayyu Qayyum, kan ya Hayyu ya Qayyum bukan gitu ya, dibaca ya Qayyum ya Qayyum, dibacanya karena memang hanya susah pakai ya Qayyum ya Qayyum, tapi karena memang yakin. Jadi zaman ya, itu memang ada buahnya gitu, karena kepatuhan dan keyakinannya atas amaliyah zikir ini gitu zaman sekalian ya. Sampai orang pada kaget ya kan, amalnya apa? Saya baca ini kan, ya Qayyum ya Qayyum, maksudnya ya Hayyu ya Qayyum. Ini sebagai contohnya Mas kalian ya, artinya banyak lafaz-lafaz yang silahkan kita pilih, kemudian kita dawamkan, walaupun sedikit tapi dawam, itu yang akan mendatangkan buah ataupun keberkahan Mas kalian ya. Berikutnya jamaah sekalian, dalam kitab Syarah Umat Muhammadiyah disebutkan di sini dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ayyul a'mal ahabbu ila Allah ya Rasulullah. Amal apa ya Rasulullah yang aku sukai kepada Allah? Kemudian kata Rasulullah, anta mu'ta wa lisanuka rabbun min zikrillah. Engkau mati sementara lisanmu itu basah dari menyebut Allah. Maksudnya memang dalam kesalahan kita ini, lisan ini gak pernah kering ya, dengan istiqomah, dengan konsisten, dengan ajak melafazkan kalimat-kalimat suci, yaitu kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya tadi Asmaul Husna, kemudian Al-Baqiyah Shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya sekalian, kalimat la ilaha illallah itu kan kalimat yang gak pernah mingkem ya. La ilaha illallah. Orang kalau sudah meninggal, mau meninggal, sakaratul maut, kan pasti cenderung menuju maaf ya. Ya kan, nah gitu kan. Yang paling gampang kan lisan, dia nggak mungkin bisa mingkem. Ya makanya kalimatnya la ilaha illallah. Makanya kalau orang sakaratul maut, kalau emang kepanjangan, bisikan saja kalimat Allah ya. Dia pasti akan mudah. Kenapa? Karena dia nggak mingkem ya, dia mainin di ujung lidah. Dalam pemahaman Thariqah Nasyabandiyah itu Bapak, kalau ada orang yang misalnya lagi di masjid ya, kemudian dia mengiringkan kepala ke kiri begini ya, ini sadarkan kemari gitu, sebenarnya nggak tidur ya. Jadi dalam Imam Bakar Nasyabandi itu mengatakan zikir khofif seperti ini, tapi hatinya nyebut ya terus gitu ya. Nah itu ada, jadi kalau Bapak ada begitu mesti nggak tidur ya. Makanya kalau satu kordial jahatnya bahwa itu khofinya ya, jadi merem la ilaha illallah. Jadi sejalan dengan pemahaman dalam kitab Ihya bahwa dalam qalbu itu ada 70 ya titik, 70.000 titik ya, yang harus diisi dengan ismu zat, yaitu Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan
sia-sia kita menuju Allah saja. Dia mesti dikaitkan dengan kalimat berikutnya, enggak? Ya, karena Allah itu wallahu, ya kan ya, dialah Allah. Jadi ada orang yang menafikan kalimat Allah itu harus dikaitkan dengan kalimat yang lain, enggak boleh. Ya, Mas ya. Sehingga kalimat Allah ini bermakna luar biasa. Sehingga waktu itu Mustahab pernah menjelaskan bagaimana mungkin kita menyebut Allah tidak ada manfaatnya. Ketika misalnya kita dipanggil oleh rektor, ya kan ya, itu kan kita pasti menghadap dosen, lebih baik menghadap mahasiswa atau rektor, pasti lebih patuh kepada rektor, gitu ya. Menyebut rektor saja begitu. Ini apalagi dengan Allah. Dan itu akan berbuah di mas kalian, ya. Sehingga akan mengisi itu berlilur hati itu. Jadi ada apa misalnya zikir keras-keras itu sebenarnya kaitannya dengan pembelajaran. Nanti kalau sudah muncul rasa, ya, kemudian nyaman dalam zikirnya, ya, maka zikir pelaku akan mempengaruhi dia, akan mengaruhi rohaninya, gitu. Sehingga dia ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa zikru khairul a'malina. Zikir itu ya maksudnya sebaik-baik amal kita. Wa azkaha inda rabbina, dan sebaik-baik pensucian diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwa al-asbab, dan faktor-faktor yang kuat menyebabkan dirafi darajatina, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairin min qitalil a'da, dan sebaik-baik kita ibadah perang, ya Mas kalian, membunuh musuh, ya, itu lebih baik berzikir, ya Mas kalian. Kan orang-orang berjuang di jalan Allah, ya, waktu peperangan gitu ya, karena memang dia merusak umat Islam, kita perangi, dan kita sebagai mujahid, ini zikir pun sama, bukan seperti itu ya Mas kalian, ya. Sehingga kata Rasulullah nih, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum. Maukah aku beritahukan kepada engkau dengan sebaik-baik amal dan sebersih-bersihnya amal dan setinggi-tinggi derajat buat kalian, min infaqil dhahab wal waraq, dari sekedar memberikan emas dan mata uang, ya, ataupun engkau bersungguh dengan musuhmu dan engkau membunuh musuhmu, ya. Bala ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, zikrullah, yaitu berzikir. Sudah Mas kalian. Ditambahkan di sini oleh sahabat Mu'adz bin Jabal keterangan yang lainnya, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ketika kita mengatakan bahwa zikir ya zikir, kemudian upaya-upaya kita terus nanti akan berimbas pada perilaku kita ya Mas kalian. Maka ketika kita sudah nyamannya, merasakan nikmatnya dalam berzikir, maka rohani pun akan mendorong kita ya Mas kalian, untuk selalu berbuat baik kepada Allah. Coba perhatikan dah, orang-orang yang hadir dalam majelis zikir, baik itu dalam komunitas thariqah ataupun bukan, ya, itu senantiasa, ya, muaranya adalah pada akhlak ya Mas kalian, pada akhlak, ya. Sehingga Rasul katakan di jamaah sekalian, inna likulli syai'in shaqah, juga sesuatu itu ada pembersih, ada pembersihnya atau pelicinnya. Wa inna shaqalatal qulub zikrullah, sungguhnya pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Itu jamaah sekalian, ya. Jadi pembiasan ini memang harus dilakukan, sehingga Nabi Muhammad banyak merekomendasikan, ya, baik zikir kalimat-kalimat yang singkat ataupun dalam kalimat-kalimat yang agak panjang, ya. Itu Bapak lihat kalau dalam wirid, namanya wirid latif, itu kan kumpulan daripada bacaan yang dididik oleh Rasulullah.
Contohnya misalnya pada kalimat apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya, itu kan Rasulullah. Ya, di mana doa tersebut bukan doa Nabi Adam ketika awal pertama turun ke muka bumi. Ada kebingungan. Kemudian turun kalimat itu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu kita kalau yang masih produktif yang sudah mencari duit baca itu 3 kali. Ya. Pagi dan sore. Atau ada lagi Allahumma inni asbahtu bika fi ni'matin wa afiyatin wa siddin wa atim ni'mataka alayya wa akhir wa syafra fi dunya wal akhirah. Itu kan panjangan mungkin ya kalau kita lihat ya. Makanya silakan Bapak pilih yang Bapak kehendaki tapi istiqomah ya Mas sekalian. Atau doa yang biasa ketika dibaca oleh Nabi Khidir ketika berjumpa dengan Nabi Ilyas. Barang siapa baca doa ini, insya Allah, teman sekalian, dia tidak akan mati dalam keadaan terbakar, kemudian tenggelam, ataupun terterancam dengan benda-benda tajam. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yasurul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasurul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi nikmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada lagi doa yang juga ada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Ya, jadi mengenai kendaraan kan mana itu baca ini ya Mas sekalian. Atau misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada lagi doa agar jadi penyakit ya Mas sekalian. Ada keterangan doa panjang pun juga sih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Ya, kalian. Terus kalau Bapak Ibu lagi sakit, lagi gak enak badan ya, baca tuh ya Syafiyal Amrod. Karena Allah yang Maha menyehatkan atau menghilangkan penyakit. Ya Syafiyal Amrod, ya Syafiyal Amrod, silahkan. Jadi masalah jemaah sekalian, jadi khasanah kita, kosakata kita ini yang direkomendasi oleh Rasulullah itu banyak. Ya, maka banyak-banyaklah ya dibaca. Silakan Bapak pilih sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan Bapak. Harus ada satu yang dibaca yang menjadi kebiasaan kita. Baik Asmaul Husna ataupun kalimat yang agak panjang Bapak. Jangan sampai kita lepas nggak ada yang menjadi kalau bahasa Betawi gacuan kita. Ya, Bapak punya gacuan baca aja. Bapak bisa baca. Ya Ali baca aja. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Bapak sering ibu baca huruf al-falaq an-nas sudah baca. Ya. Yang biasa baca al-Waqiah baca. Ya. Usah yang lain gimana baca suratnya? Enggak apa-apa satu aja yang menjadi. Walaupun enggak menafikan yang lain ya, tapi itu menjadi kebiasaan kita aja Mas sekalian. Kemudian jemaah sekalian, wazakir huwa afdhalul ibad darajatan wa amalan batin. Orang seperti itu seafdal-afdalnya hamba, memiliki derajat yang tinggi, tingkatan yang tinggi jemaah sekalian. Sebutkan di sini ketika Rasul ditanya, ayyul ibad afdal darajah indallah yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, hamba yang mana yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti? Rasul menjawab, adzzakirunallaha katsiran. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah banyak, kalimatnya banyak misalnya. Ditanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana orang yang berperang di jalan Allah? Ya, dijawab Rasulullah, seandainya dia memukul dengan pedangnya orang kafir dan musyrik, kemudian patah tulangnya, kemudian tumpah darahnya, maka orang-orang yang berzikir kepada Allah yang banyak
itu derajatnya lebih tinggi, itu jangan salah ya. Afdal minhu darajah. Ya. Ini namanya kaitannya hadis-hadis yang merupakan targhib, dorongan agar kita benar-benar termotivasi ya, untuk bersih konsisten ya, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, dan ini yang lebih utama lagi nih, wazikru yuhadzibul akhlaq wa yuraqiqut tiba'a fayarbutu ala qalbil khalid. Zikir itu mampu menjadikan akhlak kita menjadi baik. Tahzibul akhlak, akhlak kita akan menjadi lembut, termasuk wa yuraqiqut tiba', karakter kita itu sama. Jadi akhlak, karakter, kemudian fayarbutu ala qalbil khalid, akan memiliki keterikatan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah jamaah sekalian dalam khalifah juga namanya robito. Robito. Jadi ketika seorang berzikir itu memiliki robito, keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia nanti akan berada dalam lindungan Allah. Ya, sesuai dengan hadis, orang-orang yang senantiasa hatinya tertambat kepada taslim atau tempat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan naungan, di mana pada hari itu tidak naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, orang yang berzikir itu wa yasluhu halul ajiz an ibadah hatta yanshud bi zikrillah. Orang-orang berzikir itu Allah akan jadikan yang tadinya lemah, dia akan menjadi kuat dengan sebab ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man ajaza minkum anil lail, barang siapa di antara kalian yang namanya agak lemah untuk bangun malam, ayyuka bidahu ya, jadi kayaknya susah payah bangun malamnya ya. Kemudian wa bakhila bil mal, agak bakhil dalam urusan harta, ayyunfiqahu, untuk dinafkahkannya, untuk dibagikannya, wajahnya anil adu, dan memiliki sifat pengecut ketika dia berperang menghadapi musuh-musuhnya, falyuksir, maka perbanyaklah zikrullah. Sehingga di Quran disebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bukankah dengan Allah hatinya akan menjadi tenang. Mungkin sampai sini ada kata jawab ya, ada waktu dibuka supaya hidup suasananya. Silakan Bapak sekalian, Bapak tanya jawab ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek moyang kita Nabi Adam kan turun ke bumi dan membuat kesalahan. Iya. Ada kesalahan emas, tulis itu selesai. Saya tanya ini Ustaz, kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa turunnya jauh, satu di Mekah, satu di India? Terima kasih Ustaz. Iya, iya. Kok Siti Hawa turunnya jauh ya? Di Jeddah ada dalam sejarah India kan? Ya, dalam sejarah Jeddah itu kan Jeddah itu nenek ya. Sehingga di bukit apa tuh yang kalau haji Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah di situ kan. Nah, zaman sekarang memang ini sudah menjadi sekadar Allah ya. Jadi bahkan dalam sejarah postur tubuhnya sendiri kan nggak seperti kita, ya beda ya. Jadi ini menggambarkan zaman sekarang memang kekuasaan Allah dan riwayat tentang perjalanan hidup manusia. Dan memang Adam itu kesalahannya kan cuma dia kategori lalai ya, ghaflah ya. Bukan dia berbuat salah. Dia masuk kata-kata ghaflah ya. Walaupun dalam pendapat saya para ulama Adam itu sebenarnya benar, cuma karena pengaruh Siti Hawa gitu ya. Jadi banyak tafsir yang berbeda pendapat, tapi sebenarnya mas kalian. Nah, beginilah sebenarnya Allah agar kita memahami bahwa hidup dunia itu ya telah memerlukan kasar, upaya-upaya. Jadi awwalu buka
wa awsatuhu ana wa akhiruhu fana. Jadi beda dengan kehidupan di surga. Di surga itu gak ada jerih payah. Ya, semuanya difasilitasi oleh Allah. Di surga itu gak ada tua, semuanya mudah. Tapi begitu masuk ke alam dunia yang berbeda, maka di sana ada kasar, ada jerih payah. Sehingga kata para ulama, dunia itu awalnya pertama itu ada dengan nangis. Betul ya? Kita hal yang pertama adalah nangis. Awalnya buka. Wa ausatuhu di tengah-tengah. Nah sekarang Pak, kita ini ada di tengah kan? Ya, mulai dari akhir balik sampai saat ini itu masuk kategori ana, artinya ada jerih payah, ada usaha, ada keluh kesah. Wa akhiruhu fana. Di ujungnya kita itu akan mati atau binasa. Itu menggambarkan seperti itu ya Mas Kali. Jadi kebersamaan persatuan itu ada upaya-upaya untuk menyatu. Akhirnya Allah berfirman Nabi Adam dan Hawa. Ada upaya, ada kerja keras, sehingga Adam kan waktu itu bingung dia. Ya Allah, ini apa yang harus saya lakukan? Sekarang ya, Romanya semuanya beda dengan di surga. Di sana harmonis, enak, sebagainya. Tapi di sini kayaknya perlu kerja keras. Ya sehingga Allah berikan kalimat yang terkenal itu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah, hamdan yuwafi yang telah ni'amahu mencukupkan nikmat-nikmatnya. Wa yukafi'u mazidah dan menambah perbekalannya. Artinya makan minum kita sudah dijamin oleh Allah. Jadi Adam dan Hawa sudah dipisah. Ya, tapi tetap Allah jaminkan rezekinya begitu. Maka jangan lupa kita memuji Allah. Bagaimanapun kondisi kita, ya, jauh dari bini, jauh dari suami, kemudian juga romanya kita mesti jalan dulu, mesti nyari dulu, ya, ya. Tapi tetap kita memuji Allah. Gitu Pak. Ya. Jadi di dunia beda, jadi perlu ada usaha. Ada lagi yang teman-teman? Ya. Tadi Ustaz mengatakan ada yang ya Allah di romantika oh iya. Ya Allah ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Tegak. Ya. Bi rahmatika dengan kasih sayangmu ya Allah. Dengan cintamu ya Allah, dengan anugerahmu ya Allah. Astaghis, aku bermohon kepadamu ya Allah. Jadi Bapak pada kalimat astaghis minta hajatnya. Makanya istilah istighosa itu memohonkan anugerah, memohonkan bantuan kepada Allah. Ya Bapak jadi kalau ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghis ya Allah, minta sebutkan hajatnya ya. Bi rahmatika astaghis ya. Jadi dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan cintamu ya Allah, ya kabulkanlah hajat itu astaghis. Ya, Bapak minta coba di sini ya. Bahkan misalnya agisni sama tuh kalimatnya. Sari'an, kita kan mau cepat tuh. Ya Allah bantu aku ya Allah, ya kan? Ya agisni sama atau astaghis. Lagi silakan Pak. Iya. Terkait dengan tahlil ya. Tahlil. Iya. Di masyarakat kita ada yang biasanya kata setelah ada yang meninggal itu ada yang menggunakan tahlilan ada yang tidak gitu ya. Ini dari pandang Islam seperti apa gitu? Karena ada bagian bahwa tahlil itu bukan ajaran Rasul dan dari sudut pandang Islam seperti apa gitu? Iya. Jemaah sekalian, itu dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad itu ada keterangan. Jadi ketika suatu saat kumpul kayak begini dia, kan Rasulullah bisa jadidu iman, perbaharui imanmu, perbaharui iman. 3 kali. Sahabat nanya,
Kaifa tujaddidu ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru bil qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Kemudian pada hadis yang lain, ya kan? Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdul zikir itu adalah la ilaha illallah. Jadi ini kan perintahnya umum. Perintahnya umum. Dimanapun, kapanpun, ya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada pun misalnya tradisi yang ada di kita, tahlilan. Kan begini jamaah sekalian. Kaitannya kan dengan strategi dakwah para ulama-ulama kita di Indonesia. Orang kita itu suka kumpul, suka makan, betul ya? Guyup, nggak suka konfrontasi. Itu orang kita kan bagus begitu. Bapak nanti kan habis wilayah Indonesia itu nggak suka konflik. Malah justru dengan orang Timur Tengah yang suka konflik. Itu kenapa? Makanya Indonesia banyak ribuan suku, nggak suka perang. Supaya kumpul, makanya supaya makan orang makan. Ya, jadi ulama kita tuh pintar. Jadi bagaimana ajaran Islam ini harus membumi ente daripada kumpul gak ada pahalanya. Kan gini, ada ibadah ya. Karena kaitannya pengamalan kalimat ini nih, ya yang utama ini. Ayolah kita, namanya kalau baca-baca agak ribet, panjang. Kalimat ini nih. La ilaha illallah, subhanallah, ada fadilahnya. Tasbih itu ada fadilahnya, la ilaha ada fadilahnya. Kemudian 5 ayat pertama ayat Al-Baqarah, ayat benar ayat Kursi 255. Kemudian 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Kan ada hadisnya. Bapak lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Barang siapa yang membaca 5 ayat pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim ya, sampai yukhilu dengannya ayat Kursi dan 2 ayat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin. Ya, jadi bapak nggak perlu mendatangkan bulu hantu. Ya, jadi orang-orang dibacakan ayat tersebut maka dijauhkan dari jin. Ya, kalau saya sampai ke sini. Nah, itulah kalimat yang simpel, padat, yang umat Islam itu paling hafal. Ya, kalimat tahlil, kalimat Al-Baqarah itu. Jadi kalau bapak di rumah baca kalimat pertama Al-Baqarah, ayat Kursi dan 2 ayat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki jin. Jadi nggak perlu mungkin banyak baca satu Al-Baqarah ya, tapi walaupun baca ya bagus juga begitu mas kalian. Ya. Nah, kemudian diselingi oleh kalimat la ilaha illallah. Kan begini ya mas kalian. Orang yang membaca la ilaha illallah, maka pendidikan dia menjadi seorang muslim. Betul ya? Betul kan? Dan orang yang berislam itu yahdumu ma qablahu, akan menggugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Orang Kristen masuk Islam, maka akan gugur itu dosanya. Dia menjadi seperti orang yang baru-baru telah lahir. Makanya kan orang baru Islam itu sunahnya mandi. Sunahnya mandi. Ya, itu luar biasa apa fadilahnya. Maka bagaimana mungkin orang yang mengucap la ilaha illallah dianggap sesat, bid'ah, masuk neraka? Betul nggak ya? Nah itulah. Jadi sebenarnya strategi dakwah para ulama kita dalam membumikan kalimat-kalimat tauhid, gitu ya. Nanti ada nih fadilah al-baqiyatus shalihat, insyaallah pada kesempatan yang. Jadi itu memang dari Nabi dalam rangka membersihkan hati kita dari sifat-sifat kemusyrikan. Makanya sekalian tadi kaitan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin dalam tahlil-tahlil itu awalnya orang nggak bisa merasakan apa, tapi makin sering dia melafalkan kalimat-kalimat tersebut dari lisannya akan masuk dalam hatinya, akan menimbulkan rasa. Ya makanya nanti dalam kajian Thariqah itu ya, dalam kitab Tadbirul Qulub itu kan nanti di sini Pak ada 7 titik nih Pak. Namanya kan Latifatul Ruh, Latifatul Qalb, Latifatul Khafi, Latifatul Akhfa, Latifatul Nafs, Latifatul Qalb. Jadi itu misi semua.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sesuai dengan penjelasan Imam Ghazali dalam kitab Al-Fiqh Al-Mudin, 70.000 titik-titik itu diisi dengan kalimat Allah, illallah, illallah. Makanya Bapak kalau ada orang kok pakai intonasi illallah gitu ya, illallah gitu ya. Jadi dalam pemahaman thariqah itu dipukul ya Mas kan, hati itu keras, maka dipukul sampai pecah, diisi dengan nur kalimat Allah. Kalau itu pecah, maka nanti sebenarnya Mas kalian, ketika orang belajar zikir dengan pendekatan tasawuf gitu ya, kan ada istilah tahalli, kemudian tajan. Tahalli kan dalam rangka membuang gitu sifat-sifat hasud, iri, dengki, sombong, tapi kan ya itu dikosongkan gitu Mas kalian. Kita nggak boleh menuhankan partai, nggak boleh menuhankan uang, nggak boleh menuhankan apapun lah. Kemudian tahalli dihiasi dengan sifat-sifat ikhlas, syukur, qanaah, kemudian apa yang Mas kalian, macam-macam ya yang baik-baik ya. Nah nanti diisi dengan zikir juga, maka tajalli akan muncul ya. Oh ternyata begini ya, oh ternyata begini gitu. Makanya para ulama mengatakan kalau Islam itu maqamul ahkam. Secara zahir itu bicara Islam, sholat kelihatan, puasa kelihatan, kemudian haji kelihatan, itu Islam, maqamul ahkam. Kemudian kalau iman ya, maqamun nur. Setelah kita merasakan Islam dengan baik, maka akan muncul cahaya dari diri kita yang Allah berikan kepada kita. Maqamun. Jika orang Islam yang baik itu, ya kan, dia akan berimbas pada perilakunya. Ya, itu namanya maqamun nur. Bercahaya dalam wajahnya. Jika ada istilah siyamas sholihin, tanda orang-orang solih dari makan wudhunya, dari ibadahnya dan sebagainya. Tapi kalau ihsan, maqamul asrar, ada rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang sebenarnya tajalliyah. Sehingga ini dalam pemikiran kita, ya Allah, ternyata Allah benar ya, begini. Dia akan merasakan nyaman di situ. Ya makanya ini proses ya Mas kalian, berislam, beriman, kemudian berihsan. Ya, sehingga ketika dia muslim beriman, maka buahnya adalah ihsan. Sehingga disebut inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sungguhnya kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Jadi memang perjalanan panjang, tapi yakin aja Mas kalian, ya, dengan ibadah yang terus-menerus, dengan konsistensi kita, dengan keistimewaannya kita, Allah akan tanamkan dalam hati kita nur cahaya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ada Nabi kan, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa min basari nura ya wa min sam'i nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min khalfi nura wa min amami nura Allahumma atini nura. Jadi Allah buka dan tidak cahaya. Ya, makanya ada mengatakan zikir khafi itu kalau libat cahaya itu terang benderang. Maka Allah terangi hati kita, ya manakala kita dengan banyak berzikir. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di ujung hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, makanya Mas kalian, ibaratnya orang mati itu bagaimana kebiasaannya kan gitu ya. Ya maka mudah-mudahan ya kita dimanfaatkan dalam husnul khotimah ya. Ya Allah biha bi husnil khotimah. Karena jamaah sekalian itu kondisi yang paling penting ya. Dalam kitab Darul Akhbar itu kita kalau sudah semau kan setan juga datang Pak. Setan datang. Kata setan, ini aku bawakan segelas air. Ya kan ya. Minum. Tapi dengan syarat setan. Katakan bahwa tidak Tuhan, dan katakan Muhammad itu bukan utusan Allah. Nauzubillah ini itu begitu ya. Ya, cuma kan kita nggak lihat ya. Gitu. Nah kalau kita tidak mengikuti kalimat ajakan setan itu, maka kita selamat. Husnul khotimah. Makanya amal yang kita lah, iman kita lah, ya, yang akan menyelamatkan kita
di ujung hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Itu ya Mas ya. Mudah-mudahan ya kita masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Jemaah sekalian, inilah yang kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fattaqullaha summa istaqim. Bertakwalah kepada Allah, kemudian kita istiqomah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita ya. Mudah-mudahan Allah kita adalah orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'a masjid min ittihad jama'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma hasina ibadana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma tubina fi taysir kulli asir fa inna taysir al-asir alaka yasir wa nas'aluka at-taysir wal ma'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fi ad-din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.